Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur, apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan, selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, asuh hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud
sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Itu yang menjadi kerinduan hati kami, menyembahmu, menyenangkan hatimu Tuhan. Seumur hidup kami mengagungkan Engkau, menceritakan perbuatanmu, kebaikanmu. Haleluya. Ya Rabase Nerema, Kau yang kudus, Kau yang layak, Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rabase Naranamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu merindukan mencari hadirat-Mu Tuhan. Di tempat rahasia-Mu Tuhan, selalu ada ketenangan, selalu ada kedamaian Tuhan. Ada hikmat dan roh yang cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena hanya Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau Raja kami. Haleluya Jesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja,
sebab hanya Kau yang layak Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan dalam kesempatan doa puasa ini. Satu waktu yang luar biasa untuk kita boleh mencari wajah Tuhan dan kita boleh mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak pengertian tentang doa puasa. Saya tidak akan membahas tentang berbagai hal pengertian doa puasa, tapi salah satu yang biasanya menjadi kebiasaan beberapa anak Tuhan untuk berpuasa adalah ketika mereka memiliki kebutuhan yang khusus. Ada banyak anak Tuhan atau orang percaya yang mempunyai pemahaman bahwa ketika kita memiliki satu kebutuhan yang khusus yang di luar biasanya, maka tidak cukup hanya berdoa, tapi kita juga harus berpuasa. Apakah memang betul bahwa kalau berpuasa itu bisa menambah kekuatan sebuah doa? Apabila kita memiliki kebutuhan yang di luar biasanya, di luar normal, kebutuhan yang sangat besar, maka kita perlu berpuasa supaya doa kita lebih didengar Tuhan. Atau dalam bahasa lain, lebih manjur. Saya mencoba menyelidiki beberapa peristiwa dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan mengenai puasa. Ketika saya mencoba menyelidiki kata puasa di dalam Alkitab, maka di dalam Perjanjian Lama, kata puasa itu hanya ditemukan dalam 17 ayat dan 21 kali disebutkan. Kata aslinya adalah Zoom, bukan Zoom meeting seperti yang sedang tren sekarang Zoom meeting, tapi kata Zoom, T-S-U-M, yang artinya berpuasa, merendahkan diri. Nah, pertama kali kata Zoom ini ditemukan adalah di dalam ayat Hakim-Hakim 20 ayat 26. Mari coba kita lihat ayat ini. Hakim-Hakim 20 ayat 26, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban. Korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah saudara, kata berpuasa itu secara harafiah ditemukan di ayat ini pertama kali di Perjanjian Lama. Dan kalau Anda teliti kata puasa di dalam Perjanjian Lama, baik di kitab Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, Raja-Raja, Esra, Nehemia,
Maka sebagian besar istilah puasa ini adalah dikaitkan dengan merendahkan diri, berduka. Ketika bangsa Israel sedang mengalami tekanan yang berat, ketika mereka sedang menghadapi pergumulan, maka mereka merendahkan diri, mereka berpuasa. Mereka melupakan segala kepentingan mereka dan mereka berkumpul bersama-sama sebagai satu bangsa, memohon ampun baik untuk kesalahan mereka maupun bangsa mereka. Mereka betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk mengerti bahwa berpuasa sebetulnya adalah melupakan segala kebutuhan daging kita. Karena itu kalau di awal saya mengatakan bahwa banyak anak Tuhan mempunyai pengertian bahwa berpuasa itu untuk menambah kemanjuran sebuah doa, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita berdoa untuk hal-hal yang kedagingan, lalu kita berusaha memaksa Tuhan supaya mendengarkan doa kita. Jadi doa puasa bukan untuk supaya kita bisa membeli barang-barang yang baru, misalnya kita punya kebutuhan atau keinginan, lebih tepatnya keinginan akan barang-barang lahiriah. Lalu kita berdoa puasa supaya doa kita lebih didengar Tuhan. Itu keliru, saudara. Karena kalau kita perhatikan perjanjian lama, maka berpuasa itu lebih ke arah merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kesalahan. Karena mereka menyadari bahwa bangsa mereka melakukan kekeliruan. Atau kalau mereka sedang menghadapi tekanan musuh. Esra dan Nehemia berpuasa ketika mereka akan membangun tembok sekeliling Yerusalem yang runtuh. Mereka berpuasa, mereka minta perlindungan Tuhan. Mereka sama sekali bukan berdoa supaya mendapatkan barang-barang yang mewah untuk mendapatkan keinginan-keinginan kebutuhan mereka. Tetapi mereka cari wajah Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta ampun. Itu yang dimaksud dengan doa puasa. Nah, sesungguhnya doa puasa ini sangat bertentangan dengan kedagingan. Jauh sekali dari kedagingan. Saya mengutip kata-kata seorang hamba Tuhan, yaitu Mike Bickle. Dia adalah pendiri Hope, House of Prayer di Amerika. Dia berkata seperti ini, when people pray and fast, there's an increase of Holy Spirit activity. That's a fact. Ketika orang berdoa dan berpuasa, maka yang muncul, yang bergairah adalah Roh Kudus. Dan tentunya roh kita bersama Roh Kudus. Jadi sangat jauh dari keinginan-keinginan daging. Yang muncul justru adalah keinginan-keinginan rohani. Keinginan spiritual, keinginan batiniah. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Sama sekali jauh dari keinginan kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Kedagingan kita betul-betul dimatikan. Tentunya kalau kita berpuasa, tubuh kita merasa lemah. Karena memang kita tidak mendapatkan asupan makan, asupan minum. Terserah saudara mau berpuasa berapa jam, tidak ada aturan yang baku, disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Tetapi biasanya rata-rata orang akan berpuasa sampai sore atau siang hari. Skip 1-2 kali makan. Dan itu akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Karena biasanya kita makan dan minum, kita sarapan, tapi kita melewatkannya. Nah, ketika daging itu lemah, maka roh itu yang menjadi kuat. Ketika kedagingan kita lemah, batin kita menjadi kuat. Itu yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Ketika kita berpuasa. Kita berpuasa untuk cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dan ketika daging kita lemah, roh kita kuat, maka kita menjadi lebih peka, lebih sensitif dengan suara Tuhan, dengan suara Roh Kudus. Nah, saudara, walaupun kata puasa ini ditemukan di kitab Hakim-Hakim, tetapi sebetulnya ada seorang tokoh yang sebelumnya sudah melakukan doa dan puasa. Yaitu saya temukan di kitab Keluaran 34 ayat 28. Di mana di sana pada saat itu diceritakan bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan.
Keluaran 34 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah saudara, ternyata di dalam kitab Keluaran, Musa sudah pernah melakukan puasa, walaupun tidak disebut kata puasa itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam cerita di kitab Keluaran dan juga diulangi lagi di kitab Ulangan, bahwa Musa dipanggil Tuhan 40 hari 40 malam, menerima pewahyuan dari Tuhan tentang Taurat, tentang tabut Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Saya percaya bahwa ketika 40 hari 40 malam itu Musa betul-betul meninggalkan kedagingannya. Saudara, tidak mudah untuk tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam. Jangankan 40 hari, 40 menit aja mungkin sudah cukup menyiksa buat kita. 40 jam tidak makan dan minum sudah sangat menyiksa, 2 hari. Apalagi 40 hari 40 malam. Saya percaya ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung itu, dia mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Bahkan ada ayat mengatakan Musa berbicara dengan Tuhan seperti seorang sahabat, seperti dengan teman, kita ngobrol. Musa begitu menikmati fellowship dengan Tuhan ketika dia ada di atas gunung Sinai. Dan 40 hari 40 malam itu dia dibukakan wahyu. Memang tidak ada sumber yang jelas secara letterlek menuliskan, tapi saya percaya kitab Kejadian sampai kitab Ulangan dituliskan Musa karena dia mendapat pewahyuan 40 hari 40 malam itu. Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian tentang penciptaan alam semesta, dari mana Musa bisa dapat hikmat seperti itu? Bagaimana dia bisa menulis hari pertama, hari kedua penciptaan, bahkan sampai hari ke-7 dengan begitu detail apa yang dilihatnya, apa yang diciptakan Tuhan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bahkan kalau Anda baca dengan lebih detail lagi, di kitab Kejadian itu ada silsilah sejak dari Adam. Punya anak ini, punya anak ini, punya anak itu. Demikian detail bahkan sampai umurnya, usianya berapa ratus tahun. Saya percaya itu pewahyuan dari Tuhan. Mungkin Musa dapatkan ketika 40 hari 40 malam berpuasa. Saudara, saya mau review sedikit bahwa perjalanan hidup Musa itu dibagi 3 fase. 40 tahun yang pertama dia dididik di Mesir, dia seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang luar biasa. Dia dididik dengan sistem pendidikan Mesir. Dia anak raja karena diangkat oleh putri Firaun. Jadi pasti guru-gurunya adalah guru-guru yang terpilih. Literaturnya juga terpilih. Tidak semua orang bisa mengakses perpustakaan Mesir. Tidak semua orang bisa mengakses ilmu Mesir. Tetapi dia punya akses karena dia anak raja. Dia putri, anak dari putri raja. Dan dia pasti menerima pengajaran dari guru-guru yang paling hebat. Bukan hanya itu saja, secara pendidikan dia hebat, secara militer dia juga hebat karena dia memimpin pasukan. Dia juga mungkin seorang ahli bangunan, arsitek yang hebat. Dia punya kuasa untuk memerintahkan pasukan menyerang. Kalau dia mengatakan satu komando, maka puluhan bahkan ratusan ribu pasukan harus nurut sama dia. Demikian juga dengan kehebatannya membangun. Mungkin dia salah satu dari tim arsitek yang membangun piramida atau kota-kota di Mesir yang luar biasa itu. Dia memiliki akses semuanya. Secara daging dia hebat, luar biasa. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memakai semuanya itu untuk memimpin bangsa Israel keluar. Dia harus dididik dulu 40 tahun berikutnya di padang gurun. Padang gurun sendirian dan lebih parah lagi dia harus menggembalakan kambing domba mertuanya. Betul-betul dihancurkan harga dirinya. Dulu begitu hebat,
orang nomor satu di Mesir, sekarang bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin dia dicemooh karena dia tinggal di rumah mertua, dia juga bekerja dengan mertua. Saya percaya mungkin gajinya juga nggak jelas. Masa kita mau hitung-hitungan sama mertua gaji? Pasti dia diusir. Jadi dia nggak berani terus terang. Di dalam 40 tahun dia di padang gurun, tidak ada siapapun. Dia betul-betul sendirian. Dan Tuhan mau menghajar dia, mengajar dia bahwa hanya bergantung pada Tuhan, dia akan menerima pewahyuan yang sejati itu. Kalau kita ingat bahwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di semak belukar itu, Musa berkata, Tuhan, aku ini seorang yang tidak fasih lidah. Padahal kalau kita pikir enggak mungkin. Saudara bayangkan dia 40 tahun yang pertama dia di Mesir, dia dididik sebagai pemimpin, komandan, membawa laskar yang begitu besar, enggak mungkin dia itu enggak bisa ngomong. Tetapi ketika dia 40 tahun berikutnya hanya bersama kambing domba, dia betul-betul enggak ada teman ngomong. Bayangkan tiap hari bangun, bawa domba, kambing ke padang gurun sendirian. Mau ngomong sama siapa? Ngomong sama kambing domba pasti. Dan kambing domba diajak ngomong pasti jawabannya hanya satu, yaitu embek. Karena itu enggak heran kalau Musa berkata, aku tidak fasih lidah. Karena selama 40 tahun berikutnya dia enggak pernah ngomong. Mungkin dia ngomong sendiri awal-awalnya, setelah itu dia enggak pernah ngomong. Dan di 40 tahun terakhir dari hidupnya, Tuhan memakai dia. Tapi sebelum itu dia mengalami 40 hari 40 malam. Berdoa puasa, ketemu Tuhan. Dia menerima pewahyuan dari Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ketika kita berpuasa, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kepada kita. Saya percaya ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita kosong di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah, maka Tuhan mulai mencurahkan hikmat-Nya, Tuhan mencurahkan pengetahuannya, Tuhan mencurahkan ide-ide yang sebelumnya kita mungkin tidak pernah pikirkan. Tuhan mulai berikan kepada kita, seperti Tuhan berikan kepada Musa di padang gurun, di atas gunung 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum. Tapi justru ketika fisiknya lemah, rohnya kuat, batinnya kuat, dan dia peka mendengar suara Tuhan. Dia peka mendengar instruksi Tuhan. Dia mencatatnya, setiap kata demi kata dengan detail. Mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan puasa ini, supaya Tuhan mencurahkan kuasa, hikmat, ide, pengetahuan yang baru kepada kita. Nah saudara, di perjanjian baru, puasa 40 hari 40 malam ini juga diulang lagi oleh siapa? Tidak lain tidak bukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat yang kedua, dengan jelas ditulis di sana bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Puasa Yesus yang 40 hari 40 malam ini adalah tepat ketika dia mau memulai pelayanannya. Ketika Tuhan akan mulai memberikan dia kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Tapi sebelumnya Yesus harus puasa dulu 40 hari 40 malam. Bahkan kalau Anda baca Matius 4 itu dan Lukas 4, setelah di tengah-tengah puasanya itu dan selesai akhir puasa, dia menerima pencobaan iblis 3 kali. Dan di situ kita melihat bahwa Yesus berhasil dalam tes itu. 3 kali dia dicobai, 3 kali dia lulus dengan baik, summa cum laude. Kenapa? Karena secara daging dia lemah, dia lapar, tapi secara roh dia kuat. Dia penuh dengan firman karena dia adalah sang firman. Karena itu kita juga perlu untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, berpuasa supaya firman itu masuk dalam hidup kita. Saudara, jangan hanya berpuasa seperti orang yang sedang diet. Banyak orang puasa hanya karena menahan lapar, tidak makan, tidak minum, dengan harapan supaya kurus.
berat badan turun. Saudara, kalau Anda mau berat badan turun, Anda tidak perlu puasa. Anda cukup diet saja dan Anda olahraga yang cukup, maka Anda akan kurus. Tapi kalau kita berpuasa, kita betul-betul meninggalkan kedagingan dan kita mencari Tuhan. Karena itu di dalam doa puasa selalu ada doa dan firman. Jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tapi kita juga harus mengisi roh kita dengan roti hidup. Kita tidak makan roti jasmani, tapi kita makan roti hidup, yaitu Sang Firman. Supaya apa saudara? Supaya roh kita semakin kuat. Sama seperti ketika Yesus, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saya percaya Yesus sambil merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam. Berkomunikasi dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Terus menjaga komunikasi fellowship. Memuji Tuhan, memuji Allah Bapa, berdoa, lalu mengingat, merenungkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus selama 40 hari 40 malam. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita berdoa puasa. Dan saya percaya kalau kita lakukan dengan benar, dengan hati sikap yang benar, maka firman itu akan tinggal di dalam hidup kita dan menjadi mujizat dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan satu perkataan dari hamba Tuhan yang lain, yaitu Jensen Franklin. Beliau mengatakan begini, puasa itu bukan cuma sekedar disiplin fisik, tetapi itu adalah pesta rohani. Secara fisik kita kekurangan makan, kekurangan minum, tetapi secara roh sebetulnya kita sedang berpesta. Pesta karena kita dipuaskan dengan firman. Karena itu sambil berdoa puasa, terus baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam supaya firman itu menjadi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mencari wajah-Mu, kami mencari hati-Mu, kami mencari kehendak-Mu. Kami merendahkan hati, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kalau kami diingatkan akan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kami, baik yang sudah lampau maupun yang baru saja kami lakukan. Mungkin ada pemberontakan-pemberontakan yang kami lakukan. Mungkin ada kekeliruan, mungkin ada salah pikir, salah kata, salah tindakan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, minta ampun untuk keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau. Pagi hari ini kami mengingat mereka Tuhan, supaya Engkau mencurahkan kemurahan-Mu, kasih karunia kepada saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang belum kenal Tuhan. Tuhan mau menyatakan diri kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu kami berdoa puasa ini, sambil kami membaca merenungkan firman-Mu, supaya roti hidup itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut kebenaran-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sembah. Tuhan kami yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Kau berikan atas kami, anak-anak-Mu, warga kerajaan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Republik Indonesia ini Tuhan, di mana saat ini Tuhan pemerintahan sedang berupaya Tuhan untuk pemulihan stabilitas di segala bidang Tuhan, untuk menopang kesejahteraan bangsa Indonesia ini ya Bapa, khususnya keamanan, kesehatan dan sektor ekonomi Tuhan di masa COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kemampuan Tuhan atas pemerintahan di bangsa ini Tuhan, untuk berupaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan, memulihkan keadaan keamanan di bangsa ini.
memulihkan keadaan kesehatan di bangsa ini, juga keadaan perekonomian di bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau campur tangan Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan, di dalam pemulihan bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ketika Engkau campur tangan Tuhan, maka semuanya akan berhasil Tuhan. Pemulihan bangsa Indonesia ini terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, untuk menekan pertumbuhan daripada virus corona dan wabah penyakit lainnya Tuhan, di masa new era ini ya Bapa. Tuhan, kiranya ada sikap dan tindakan Tuhan, tindakan disiplin Tuhan di masyarakat ini Tuhan, sehingga penekanan daripada penularan COVID-19 ini terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan virus corona ini Tuhan akan lenyap sama sekali Tuhan dari bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Juga kiranya Tuhan, bagi warga kerajaan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa, ada kewaspadaan dan juga sikap berjaga-jaga Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka semua tetap punya iman percaya, tetap berharap dan tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu tetap mendapat pertolongan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Juga Tuhan, biarlah kiranya ada kebangkitan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk sikap takut akan Tuhan, sehingga kami semua warga kerajaan-Mu Tuhan akan bisa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan keselamatan itu tetap terjadi bagi setiap anak-anak-Mu, warga kerajaan-Mu ya Bapa. Jauhkan dari mereka semua Tuhan setiap hal-hal kenajisan, pelaku tindak kriminal, juga pergaulan yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mencurahkan kuasa Roh Kudus atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.